Ya, nomor 34. Ini yang pertama kita harus hafal rumusnya ya. Jadi kalau ada akar di dalam akar ya. Jadi kalau ada akar di dalam akar, itu rumusnya ini. Jadi A ditambah B plus minus 2 akar A kali B gitu ya. Nah ini jadinya adalah akar A plus minus akar B. Nah plus atau minusnya tergantung di sini ya. Tergantung di sini gitu. Cuma nanti A itu nanti yang nilainya lebih besar daripada B ya. Karena nilai akar ini kan hasilnya harus positif, jadi di sini A-nya harus lebih besar daripada B. Oke. Nah, sekarang ketika ada akar di dalam akar, di sininya harus ada angka 2 nih yang di dalam akar. Sedangkan di sini adalah angka 10. Nah, berarti yang harus kita utak-atik adalah gimana caranya supaya 10-nya itu jadi 2 gitu. Oke, kita pilih salah satu aja ya. Kita ambil salah satu ini karena sama, gitu ya. Jadi akar 39 ditambah, nah kan harus ada angka 2, berarti 10-nya kita ubah menjadi 2 kali 5, akar 14, begitu. Nah, 5-nya kita masukin ke dalam akar, karena yang di luar akar itu harus 2 ya. Ini tuh harus 2, jadi 5 dimasukin ke dalam akar, jadinya adalah akar 25 ya. Jadi 5-nya dikuadratin. Jadi 39 ditambah 2 akar 25 kali 14 begitu. Ya, jadi 25 kali 14. Nah, sekarang yang di dalam akar itu adalah hasil kali, yang di sini itu adalah jumlahnya. Jadi kalau dijumlahin hasilnya 39, kalau dikali hasilnya ya seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini tuh harus hasil penjumlahan dari perkalian kedua bilangan ini. 39 itu benar nggak? 25 ditambah 14. Begitu. Betul ya. Jadi ini adalah 39 bisa kita tulis 25 ditambah 14. Ditambah 2 akar 25 kali 14. Nah sehingga itu adalah nilai A. Pokoknya kalau ditambah hasilnya 39, kalau dikali hasilnya yang di dalam akar ini gitu ya. Jadi kalau ditambah hasilnya 39, nah bilangannya berapa dengan berapa? Yaitu 25 sama 14. Sehingga kita bisa tulis di sini adalah akar 25 plus akar 14. Begitu. Nah berarti kalau gitu, kalau yang minus berarti ini akar 25 min akar 14 ditambah akar 25 plus akar 14. Ini kita coret, habis ya. Jadinya adalah 10. Gitu. Oke ya, jadi ini kalau misalkan ada akar di dalam akar, yang harus kita perhatikan adalah poin di sini, yaitu harus 2 yang di dalam akar. Oke ya, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, Om, paham. Oke ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini desimal berulang, gitu ya? Desimal berulang itu kita tinggal ini ya, kita tinggal pindahin komanya sini. Jadi 29 gitu ya. Jadi komanya pindahin ke sini jadi 29. 29 dikurangi 2 yaitu berapa? 27 per 9 gitu ya. Nah, ini adalah nilai dari 2,9999 dan seterusnya ya, atau ini tuh sama dengan 3 ya. 2,9999 itu sama dengan 3 gitu. Nah, begitu juga ini. Komanya tinggal dipindahin ke sini jadi 17 dikurangi 1. Jadi 1,7777 dan seterusnya itu sama dengan 17 dikurangi, nah ini kan pindahin ya, komanya jadi 17 gitu ya. Nah, kurangi 1 jadinya adalah 16 per 9 gitu ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 16 per 9. Nah, ini 3. Jadi
hasilnya adalah 3 ditambah 16/9. Jadi 27 ditambah 16/9. Jadinya adalah 42/9 ya. 42 atau 43, 43 ya. Jadi 43/9. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, paham nggak ini? Ngerti Om, ya? Ya. itu 27 dikurang 2 tuh, 29 dikurang 2 gara-gara awalnya 2. Apa gimana, Om? Ya, jadi kalau itunya sih seperti ini ya. X sama dengan 2,99999 dan seterusnya ya. Nah, kita kali 10 Mm-mm. begitu ya. Sehingga jadi 29,99999 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kita kurangi. Karena dikurangi komanya kan hilang kan. Jadinya adalah 29 kurangi 2. Jadi 27 sama dengan, nah ini 10 kurangi 1. Jadi 9X. Sehingga kita peroleh X sama dengan 27/9. Gitu. Paham ya? Kenapa dikurang, Om? Kan biar hilang ininya, komanya. Oh, Kan komanya sama, oke. belakang komanya. Gitu. Hmm. Paham ya? Ini kan komanya kan sama belakangnya gitu ya. Jadi supaya hilang jadinya 29 kurangi kurangi 2. Paham ya? Nah, begitu juga ini sama. Cuma nanti ya biar lebih artinya kalau kita melakukan kayak gini kan lama gitu ya. Jadi kita bisa lakukan ya komanya pindahin gitu ya ke sini supaya artinya kan kita lihat berulangnya ya 777 gitu ya. Jadi ini sampai sini ya. Komanya pindahin jadi 17 kurangi ya kurangi 1 jadi 16. 16/9 gitu. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Yang ini bisa ya. 37. 37 bisa ya 37. Nah, kalau ada seperti ini, kita jumlahin dulu dua dulu nih gitu ya. Jumlahin dua dulu. Nah, kita rasionalkan ini. Ketika kita merasionalkan itu adalah jadi akar 100 min akar 101 kan begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal akarnya. Jadi 100 dikurangi 101 gitu. Oke ya. Nah, ini adalah hasil dari merasionalkan ini. Sama dengan ini kan min 1. Jadinya adalah akar 101 min akar 100. Nah, dengan cara yang sama berarti yang ini adalah kita peroleh, perhatikan ya posisinya jadi kebalik ya. Jadi 101, jadi 100 dikurangi 101 jadinya adalah 101 dikurangi 100 gitu ya. Berarti ini juga kalau misalkan kita tulis jadinya adalah akar 102 dikurangi akar 101 gitu ya. Nah, kita perhatikan kalau misalkan ini dijumlahin, berarti kan akar 101 dikurangi akar 100 ditambah akar 102 terus dikurangi akar 101. Perhatikan di sini, ini ada yang hilang gitu ya. Nah, jadinya adalah min akar 100 dengan akar 102. Artinya apa? Kalau misalkan dua suku ini dijumlahin, hasilnya adalah ujung-ujungnya, ya kan? Gitu. Jadi, kalau misalkan kita jumlahin sampai akar 400, berarti ya kita tinggal ambil ujung-ujungnya, gitu kan? Jadinya adalah akar 400 dikurangi akar 100 gitu. Jadi 20 kurangi 10 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah bebek begitu ya. Jadi kalau misalkan ada pola barisan seperti ini dijumlahin dan seterusnya, nggak usah mikirin barisan dan deret,
jumlahin dari hal-hal yang sederhana dulu ya. Misalkan dijumlahin dua suku, dijumlahin tiga suku. Nah, kalau udah ngebentuk pola, tinggal disimpulkan gitu. Jadi nggak usah mikirin rumus. Oke, 37 ada pertanyaan? Nggak ada? Aman, Om. Aman ya. 38. Nah, di sini bangun geometri berikut dibentuk dari dua persegi dan satu lingkaran dengan panjang sisi persegi lebih besar adalah 14 ya. Jadi panjang sisi persegi yang lebih besar itu 14. Berarti ini 14 nih panjangnya. Begitu. Nah, berarti jari-jarinya, nah ini kan gini, ini kan 14 gitu ya. Nah, 14 itu adalah diameter, diameter dari lingkaran. Berarti kalau misalkan kita buat begini, berarti ini juga 14, gitu ya. Sehingga jari-jarinya adalah 7. Paham ya? Nah, yang di dalam ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ingat hal yang spesial di segitiga siku-siku sama kaki. Ya, hal yang spesial di segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalau ini ini adalah A akar 2. Kan begitu. Hmm. Jadi kalau misalkan sisi miringnya ini adalah 14, begitu ya. Nah, 14 itu adalah merupakan nilai dari A akar 2. Jadi 14 itu sama dengan A akar 2. Jadi A sama dengan 14 per akar 2. Nah, jadi 7 akar 2. Sehingga kita peroleh ini adalah sisi segitiga, apa namanya? Sisi persegi yang kecil itu adalah 7 akar 2 gitu. Atau kita tulisin deh, 7 akar 2. Oke ya. Nah, sehingga yang ditanya adalah luas daerah arsiran. Nah, ini luas daerah arsiran. Ini semuanya yang diarsir. Berarti luas lingkaran dikurangi luas persegi. Luas lingkaran dikurangi luas persegi yang kecil ya. Luas lingkaran rumus apa? V R kuadrat. Nah, karena di sini enggak ada V, berarti V-nya bisa kita pakai 22/7 begitu ya. Karena di sini jari-jarinya adalah kelipatan 7. Min luas persegi. Luas persegi adalah sisi kuadrat. Jadi 7 akar 2 dikuadratin. Gitu. Nah, jari-jarinya 7, jadi 22/7. 7 kuadrat sama apa dikurangi 49 dikali 2 gitu ya. Dan ini kita coret. Ini 154 kurangi 49 kali 2 berapa? Hmm. Ayo, 98. 98 nanti chatnya diaktifin ya. Biar bisa jawab lewat chat juga. Ah, 56. 98 ya. Jadi jawabannya adalah berapa? 56. 56. Oke ya. Ada pertanyaan? Enggak Om, ada? tadi itu yang sisi kecil, sisi persegi kecilnya dari mana sih, Om? Aku lupa. Ini dari sini. Segitiga siku-siku sama kaki ya. Oh, Jadi kalau persegi ingat ini kalau ini A berarti yang ini adalah A akar 2 gitu. Jadi nah ini kan 14 nih ya. Di sini di diameter lingkaran kan 14. Ini kan 14 ya. Jadi 14 oh, itu harus sama oh dengan ya. A Oh, akar 2 gitu ya. Jadi ini tuh oh, 14 gitu. Paham ya? oke oke, paham paham paham. Jadi dapat A-nya adalah 7 akar 2 gitu. Jadi A-nya ini. Nah, ini kan hafal kan apa namanya kalau misalkan kita dikubus itu diagonal sisi kan gitu ya. A akar 2 gitu ya. Kalau ininya A, ininya A Iya. gitu.
Jadi pokoknya ini hal yang spesial di segitiga siku-siku sama kaki. Jadi jangan sampai lupa karena sering kepake juga di UTBK juga sering kepake gitu ya. Oke, berikutnya ini perhatikan jika AB dan CD diameter. Nah, jadi di sini AB sama CD adalah diameter sehingga ini adalah jari-jari kan gitu ya. Ini juga jari-jari gitu. Terus yang ditanya adalah nah, sudutnya 60 derajat ya, Ki PC. Yang ditanya adalah PQ dibagi AQ. Oke, PQ dibagi AQ. PQ dibagi AQ. Nah, AQ-nya sendiri adalah jari-jari kan. Gitu. Nah, kita tinggal nyari PQ. PQ, nah kebetulan di sini adalah ya kita tinggal menggunakan trigonometri. Nah, depannya diketahui yaitu R. Yang ditanya adalah bawah, berarti di samping ya. Yang dipakai adalah trigonometrinya apa? Sin, cos, atau tangen? Buat cari R up. Enggak. Ini apa namanya kalau misalkan posisinya seperti ini, tuh. Jadi yang ditanya adalah PQ nih, gitu kan? Yang diketahui Mm, adalah yang ini kan posisinya kan. Nah, trigonometrinya apa yang dipakai di sini? tangan. Tangan ya. Oke, jadi tan 60 itu sama dengan depan samping ya, tan desa. Jadi depannya adalah R, sampingnya adalah PQ. Begitu. Nah, tan 60 sendiri itu adalah akar 3 ya kan? Ya, Tan 60 adalah akar 3. Nah, PQ-nya jadi ini akar 3 sama dengan R per PQ. Jadi PQ sama dengan R per akar 3 gitu. Nah, yang ditanya adalah PQ per AQ. PQ-nya adalah R per akar 3. Jadi sama dengan, nah ini kita coret, jadinya adalah tinggal 1/akar 3. Jadi kita rasionalkan sepertiga akar 3 gitu ya. tiga. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Kalau misalnya ada soal seperti ini, ya kita tinggal coba-coba aja, nggak apa-apa. Ya, kita coba misalkan mau berapa Y-nya. Karena kan yang ditanya X kan, gitu. Mau berapa Y-nya? Yang paling gampang, berapa Y-nya? Satu. Oke, satu. Satu apa nol yang paling gampang? Ya, yang paling gampang satu apa nol? Nol, nol. Nol ya. Nah, kalau nol ini kan nol ya, ini nol ya. Jadi kita peroleh X per X min satu sama dengan min satu per min 2 ya. Min satu per min 2 jadinya adalah setengah. Kita kali silang 2X sama dengan X min satu. X-nya kita pindah, jadi X sama dengan min satu. Nah, jadi kalau kita masukin Y-nya 0, X-nya harus min satu kan begitu ya, atau hasilnya harus min satu. Nah, coba mana yang dimasukin 0 adalah hasilnya satu. Apa hasilnya adalah min satu? Yang A, B, C, D, atau E? A. Yang A ya, gitu. Paham ya? Jadi kita boleh kita otak-atik, misalkan kali silang dan lain sebagainya nanti dapat nilai X gitu ya. Nah, kita juga bisa cara coba-coba.
Jadi nggak ada masalah ya. Kayak misalkan ini juga boleh kita cara coba-coba. Kita misalkan X-nya masukin berapa, Y-nya masukin berapa, begitu. Tapi kalau ini kayaknya nggak sekali dapat ya. Misalkan X-nya satu, Y-nya satu, boleh ya. Jadi kalau misalkan X-nya satu, tapi kalau X-nya satu, Y-nya satu ini nggak bisa ya. Jadi harus yang lain gitu ya. Misalkan X-nya 0 juga nggak bisa, Y-nya 0 nggak bisa ya, karena penyebutnya nggak boleh 0. Misalkan X-nya 2, Y-nya satu gitu ya, itu boleh. Jadi silahkan caranya adalah coba-coba kalau misalkan pakai aljabar, misalkan kelamaan gitu. Jadi nggak mesti harus itu ya, harus pakai aljabar. Ini juga sama, kita tinggal pilih A-nya 4, B-nya 5. Begitu. Mana hasil yang benar gitu dari tiap-tiap opsi ini. Yang ditanya yang tidak benar. Berarti yang nggak benar yang mana? Kalau A-nya 4, B-nya 5. Yang nggak benar adalah kalau A-nya 4, B-nya 5. Yang A ya. Yang A salah ya. Oh ya, oke. Ya. Karena hasilnya 4 kurangi 5 minus min 1/5 ya. Gitu. Nah ini juga sama. X sama dengan A per B. Tinggal diganti. Oke kalau ini ya tinggal itu aja. A sama dengan gitu ya. A sama dengan BX. Tinggal masukin aja ke sini. Nanti juga dapat ya A-nya. Jadi BX tambah B per BX min B. Nah, bagi B semuanya, jadi ini kita ubah ya. Jadi A sama dengan BX gitu ya. A-nya diganti. Nah, bagi B semua jadi X plus 1, X min 1. Nah, ini jawabannya ya. Jadi A lagi gitu. Oke ya, paham ya? Ada pertanyaan? Paham. Nggak ada? Aman. Aman ya, oke. Nomor 44 sama. Nah, nomor 45 ya. Akar persamaan kuadrat X kuadrat min PX plus 8 sama dengan 0. P lebih besar dari 0 ya. Akar-akarnya adalah X1 sama X2. Nah, ini namanya jumlah kuadrat akar-akar ya. Jadi kita perhatikan dulu ini X kuadrat min PX plus 8 sama dengan 0. Nah, ini harus dicari akar-akarnya adalah X1 sama X2. Kita cari jumlah akar-akar X1 ditambah X2, rumusnya min B per A ya. Min B per A jadinya adalah P. X1 hasil kali akar-akar, X1 kali X2, ini rumusnya C per A. Itu sama dengan 8 ya. Nah, kita udah dapat. Nah, berikutnya adalah diketahui jumlah kuadrat akar-akar. Nah, jumlah kuadrat akar-akar itu rumusnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu rumusnya adalah X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 kali X2 begitu ya. Nah, sehingga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini adalah 9 sama dengan nah, X1 ditambah X2 kita dapat P. Jadi ini adalah P kuadrat min 2 X1 kali X2 adalah 8. Gitu. Oke ya. Jadi P kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 16. Jadinya adalah 25. Nah, yang ditanya adalah P. Nah, P kuadrat sama dengan 25.
maka P-nya adalah plus minus 5 ya. Jadi kalau hasil dari gini P kuadrat sama dengan 25, jadi P-nya adalah plus minus. Saya pakai plus minus. Cuman yang diminta adalah P-nya lebih besar daripada 0, jadi plus 5. Jadi jawabannya adalah bebek. Begitu. Oke ya, paham sini? Ada pertanyaan? Aman, Om. Aman ya. Oke, nomor 46. Ini caranya sama seperti 47, caranya seperti 48. Om Jero kasih 48 ya. Jadi nanti sisanya bisa buat latihan. Perhatikan di sini. Ingat ya, cara menghilangkan akar yaitu diapain? Ini kan ada akar nih. Cara menghilangkan akar tuh diapain? Supaya akarnya hilang. Biasanya diapain? Dikuadratin. Dikuadratin ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan dikuadratin, berarti yang akar tuh tinggal sendirian aja ya. Jadi, si X ini dipindahin gitu. Karena ketika biar dikuadratin, akarnya hilang gitu ya. Jadinya 2 min X. Nah, baru di sini kita ngilangin akar ya. Dikuadratin, yaitu ini 2X plus 1. Nah, yang kanannya kita kuadratin, jadinya adalah 4 atau kita tulis dulu 2 min X kuadrat gitu ya. Nah ini 2X plus 1 sama dengan 4 min 4X plus X kuadrat. Nah semuanya pindahin ke kanan jadinya adalah X kuadrat min 6X plus 3 ya sama dengan 0. Yang ditanya adalah hasil kali akar-akar, yaitu X1 kali X2, hasil kali akar-akar ya. X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Jadi 3. Gitu. Oke ya. Nah, jadi silahkan untuk nyari nomor 46 sama 47. Begitu ya, caranya sama. Cuma nanti di sini ada 2 kali ya. 2 kali mengkuadratkan begitu. Karena apa? Karena di sini akarnya ada 2. Atau mau coba-coba juga boleh gitu ya. Cuman kayaknya susah kalau ini kalau coba-coba. Oke, ada pertanyaan? Om, kok aku nyobanya ini ya, Om. eh yang nomor 48 jadinya 2x plus 1 plus x kuadrat sama dengan 4. Terus nanti jadi x kuadrat plus 2x min 3. Di mana Emang nggak akar bisa di Emang nggak bisa itu ya, Om, kayak apa namanya yang sisi kiri, yang ruas kiri sama ruas kanan tuh di dalam kurungin terus dikuadratin dua-duanya. boleh dikuadratin, cuman nanti kalau dikuadratinnya bentuk seperti ini gitu ya, Iya, tapi maksud aku nanti gitu. masih ada akar gitu. Nah, Kenapa gitu, di Om? nih di sini berarti Husna masih salah ininya. A plus B kuadrat itu rumusnya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB ya. Nah, Husna Oh, cuman baru ininya doang. Yang ininya oh, ketinggalan ya. oh ya itu Gitu. bentuknya a plus b kuadrat gitu ya, Om. Ya. Jadi Oh, eh, oke oke. kalau misalkan ada kayak gini ya, ini kan ada plusnya kan. Jadi pakai rumus ini. Gitu ya. Iya ya. Jadi jangan dikuadratin masing-masing. Jadi masih sampai sini doang. Jadi ininya ketinggalan nih. Gitu. Paham ya? Oke, Nah, itulah paham, Om. kenapa harus dipindahin dulu, gitu kan? Karena kalau nggak dipindahin, kayak tadi akarnya masih ada, karena di sini masih ada 2AB, makanya dipindahin, gitu ya. Nah, ketika di sini kan, nah Mm-mm. pakai rumus yang ini kan, gitu. Paham ya? Itu Oke, jadinya Om. 4 min 4X plus X kuadrat, begitu. Nah, kalau jumlah berarti nanti rumusnya adalah X1 tambah X2 ya. Min B per A gitu. Oke.
Nah, cuma nanti ini harus 2 kali mengkuadratkan ya. Cuma salah satunya pindahin dulu gitu ya. Pindahin dulu ke kanan. Jadi terserah mau yang dipindahin yang mana, hasilnya tetap sama nanti. Oke, nomor 49. Diketahui jumlah n suku suatu deret aritmetika dengan beda 2 adalah 153 ya. Jadi di sini SN-nya udah dikasih tahu yaitu 153 gitu. Nah, terus bedanya juga udah dikasih tahu. Nah, SN sendiri rumusnya adalah N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Kan begitu ya. Sama dengan 153. Nah, N per 2, 2A ditambah N min 1 kali B-nya adalah 2. Sama dengan 153. Nah, ini kita coret-coret-coret nih gitu ya. Jadinya adalah N dikali A plus N min 1 kali K kali N min 1 ya. Sama dengan 153. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kan bentuk perkalian, ya kan? N dikali gitu kan. Kalau ada kurung-kurung ini kan bentuk perkalian. Nah, udah berarti kita juga bisa ubah nih 153 menjadi berapa kali berapa. Bisa 153 kali 1 gitu ya. Bisa juga berapa kali berapa lagi selain ini? Hmm. Oh, 3 kali berapa? Karena ini bisa dibagi 3 ya. 51. 51. Oke. Selain ini, ada lagi nggak? Bagi 17 bisa nggak sih, Om? Bagi 17 jadinya berapa? 9. 9. 9 kali 17. 17. Hmm. Hmm. Oke. Nah, Kayaknya udah sekarang deh, Om. apa? Nah, ini kan Udah. berarti N-nya udah dapet gitu ya. Ini kan N dikali A ditambah N-1 gitu kan. Nah, berarti N-nya bisa 153, N-nya bisa 3, N-nya bisa 9. Kalau dibalik, ya posisinya dibalik berarti N-nya bisa 51, N-nya bisa 17. Begitu. Nah, berarti semuanya ada berapa? Semuanya ada Ada 6. 5 ya. Ngerti Kenapa nggak? nggak 6, Om? Kenapa nggak 6? Perhatikan ini syaratnya. N lebih besar dari 1. Oh, oke. Berarti N-nya nggak boleh 1 ya. Jadi 1 nggak masuk nih yang ini ya. Jadi yang masuk ini, 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 ini gitu. Yang ditanya adalah banyak bilangan yang mungkin untuk N. Jadi ada 5 gitu. Paham ya? Nah, jadi di SIMAK UI itu sering kayak gini ya, sering melakukan kayak gini kalau di SIMAK UI. Jadi kalau misalkan itu jangan sampai kita ini dikaliin gitu ya, terus kita nyari N-nya gitu, sedangkan A-nya kan nggak tahu berapa begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada model begini, kalau udah bentuk perkalian, ya tinggal diubah aja kanannya bentuk ke perkalian, gitu aja itu yang paling penting. Karena di SIMAK itu tuh sering melakukan trik seperti ini. Begitu ya. Karena kalau kita selesaikan pastinya lama. Oke. Nah ini, jadi kalau misalkan ada bentuk Sn sama dengan Pn kuadrat plus Gn. Nah ini Om Jero udah pernah ngajarin ya. Di barisan aritmetika. Jadi kalau ada kayak gitu, A-nya adalah P ditambah Q.
B-nya adalah 2P begitu ya. Oke. Nah, yang ditanya adalah suku ke K atau suku ke N ya, UN yang ditanya, UN atau UK ya, begitu. Nah, udah. Jadi kalau bentuknya kayak gini, suku pertamanya berapa A-nya? Nih lihat ini ya bentuk ini. A-nya adalah P tambah Q. Berarti A-nya berapa? Dapat berapa nilai A-nya? 5. Dapat 5. Terus nilai bedanya berapa? 6. 6 ya. Nah, udah tinggal dimasukin. Rumus UN adalah di barisan aritmetika A plus N min 1 dikali B begitu. A-nya tadi dapat 5 ditambah N min 1 kali B-nya adalah Om, 6. itu Jadi 4 Om harusnya Om. yang mana yang 4? Yang B. Hmm, bener Yang B. 6. 2P, Kan, P-nya yang di N kuadrat oh, oh ya, oke. ya. Jadi 5 plus N-nya kita kalikan ya 6-nya ya. Jadi 6N min 6. Jadi kita peroleh 6N min 1 begitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang dodol gitu ya. Atau bisa juga kita nyari UN. UN itu sama dengan SN aksen dikurangi P. SN aksen ini turunan dari SN. Nah, jadi kalau kita turunkan yang ini, jadinya adalah 2 plus 6N. Gitu ya. Kita turunkan ya. Dikurangi P. P-nya adalah tadi 3. Jadi sama dengan 6N min 1. Sama ya, 6N min 1 begitu. Jadi untuk cari UN itu adalah S aksen diturunkan kurangi P. Ingat ini untuk model yang begini ya, diketahui SN-nya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 50? Enggak ada? Aku aman Om. Aman ya. Bagaimana Udah. Senen, Mas Tu? Ini diem aja Senen. Aman, Om. Oke, aman ya. Kita lanjut. 51. Suatu barisan U1, U2, U3, U4 sampai 55, 59. Aritmetika ya. Nah, di sini kita dapat bedanya. Berapa bedanya? Bedanya berapa? Memiliki 4. suku tengah 31. 4 ya bedanya ya. Memiliki suku tengah UT sama dengan 31. Total deret aritmetika keseluruhan bernilai adalah 465. Jadi kita peroleh diketahui SN-nya adalah 465. Ingat rumus SN yang diketahui UT. Rumusnya apa? SN sama dengan apa? Rumus SN yang diketahui UT. Hafal nggak? Nggak hafal ya. Oke, jadi rumusnya adalah N dikali UT. Gitu. Jadi SN-nya adalah 465 sama dengan N dikali 31. Jadi N sama dengan 465 per 31. Jadi jawabannya berapa? 15. 15 ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya. Nah, jadi kita nggak usah nyari suku pertama atau nyari beda gitu. Jadi dengan rumus ini kita bisa langsung dapat N-nya. Ya, banyak suku pada daerah tersebut. Jadi N-nya ya. Jadi jawabannya adalah 15. Nomor 52.
jumlah dari 100 bilangan ganjil, di mana bilangan terkecil merupakan bilangan ganjil positif ke 100. Jadi itu sebagai A-nya ya. Yang ditanya S100. S100 itu berapa gitu ya. Tapi untuk bilangan ganjil berurutan, di mana bilangan terkecil merupakan bilangan ganjil positif ke 100. Begitu. Oke, kita cari U100 ya. Jadi U100 itu adalah sebagai suku pertama untuk barisan ini. Gitu ya. Jadi A sama dengan U100. U100 itu rumusnya apa? Nah, kalau misalkan ini kan bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, dan seterusnya sampai U100. Nah, U100 ini adalah suku pertama untuk deret ini gitu. Hmm. Karena yang ditanya adalah di sini diketahui bilangan terkecilnya adalah bilangan ganjil positif ke 100. Jadi A sama dengan A plus 99B gitu ya. A-nya adalah 1 ditambah 99 kali B, B-nya adalah 2 ya. Nah, jadi di sini ya. Oke. Nah, ini berapa? 99 kali 2 299. berapa? 299. 299. Udah ditambah 1 belum? Udah. Udah. Udah ya. 299. Nah, yang ditanya adalah S100. S100 rumusnya adalah N per 2 gitu ya. 2 kali A plus N min 1 kali B. N per 2. N-nya adalah 100 dibagi 2. 2 dikali 299 ditambah 99 kali B. Bedanya adalah 2 juga. Dan ini kita coret gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini 199 ya. Jadi 199 ditambah 99. Terus habis itu kali 100. Jadi berapa? 29800. 29800. Nggak ada ya. Adanya 299. Jadi 29800. Jadi jawabannya adalah dodol ya. Oke, kita lanjut. 53. Kalau ada soal kayak gini diapain? Dicari selisihnya bukan, Om? Cari selisihnya boleh. Ingat ya, kalau ada variabel kayak begini, ya kita pakai rumus suku tengah ya. Rumus suku tengah di barisan geometri begitu.
Ingat kalau misalkan ini ada 3 suku X, Y, Z. Nah, rumus suku tengah, ya, rumus suku tengah untuk barisan geometri adalah, nah, tengah-tengahnya misalkan Y, berarti Y kuadrat sama dengan ujung-ujungnya dikalikan, ya. Gitu. Jadinya adalah X dikali Z. Nah, berarti ini juga sama. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya begitu ya. Jadi tengah-tengahnya kita kuadratin. Jadi K plus 2 kuadrat. Sama dengan ujung-ujungnya ini kita kalikan gitu ya. Jadi 2K min 2 dikali K min 2 begitu. Nah, udah kita tinggal kuadratin ini K kuadrat plus 4K plus 4 sama dengan, ini kita kalikan ya. Jadi 2K kuadrat min 4K min 2K plus 4. Pindahin semuanya ke kanan. K kuadrat. Jadinya Min berapa nih? 8, Min 10 min ya. 8 Kak. Oh ya. Min 10K. Terus, oke habis ya. Sama dengan 0. Nah udah di sini K-nya sama dengan 10 ya. Kita faktorin. K-nya kita keluarkan. K min 10 sama dengan 0. Jadi K-nya 10 begitu. Oke ya, paham ya. Nah, jadi gunakan rumus suku tengah untuk geometri. Kalau aritmetika itu 2Y sama dengan X tambah Z ya. Kalau aritmetika jadinya 2Y ya. Kalau ini barisan, jadi kalau misalkan ada X, Y, Z, nah kalau barisan geometri rumusnya seperti ini, Y kuadrat sama dengan X kali Y, X kali Z. Ini kalau barisan aritmetika ya. Jadi beda rumusnya untuk rumus suku tengah. Kapan kita pakai rumus suku tengah? Kalau ada variabel gitu. Ya, jadi kalau di barisan dan deret ada variabel mau aritmetika atau geometri. Oke, nomor 54. Jika suatu deret geometri dengan suku-suku positif berbentuk setiap suku merupakan jumlah dari 2 suku berikutnya, maka rasio dari deret tersebut adalah berapa? Jika suatu deret geometri dengan suku-suku positif berbentuk setiap suku merupakan jumlah dari 2 suku berikutnya, maka rasio dari deret tersebut adalah berapa? Oke, bisa di sini. Jadi setiap suku merupakan jumlah dari 2 suku berikutnya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi deretnya deret geometri dengan suku-suku positif berbentuk setiap suku merupakan jumlah 2 suku berikutnya. Maka rasio dari deret tersebut adalah berapa? Paham nggak? Jadi kalau suku pertama U1, berarti suku kedua adalah bagaimana? Suku keduanya. 1 Mas Yo. Hmm? Kan gini ya.
Jika suatu deret geometri dengan suku-suku positif berbentuk setiap suku merupakan jumlah dari dua suku berikutnya. U2, U3. Terus U4, U5, U6. Jadi U1 itu berarti U2 tambah U3 kan begitu ya. U2-nya adalah berarti kalau suku kedua itu berarti adalah U3 ditambah U4 gitu ya. Ngerti nggak? Ini U1, ini U2 gitu ya. Atau K1 deh gitu ya. Biar nggak itu. Berarti kalau K3 jadi U4 tambah U5 gitu. Yang ditanya adalah rasionya. Yang kita tulis dulu ini. U1 itu adalah apa? U2 itu adalah AR kan gitu ya. Kita nyari K1 dulu. K1 itu adalah U2 ditambah U3. Nah, U2 adalah AR, U3 adalah AR kuadrat kan begitu ya. Nah, K2 itu adalah U3 ditambah U4. U3 adalah AR kuadrat, U4 adalah AR pangkat 3 gitu ya. Nah, rasio itu berarti rumusnya adalah K2 dibagi K1 kan gitu ya. Jadi K2-nya adalah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 per berapa? Ini ya, AR ditambah AR kuadrat. AR-nya hilang. Jadi ini nanti tinggal kita keluarkan AR ya. R plus R kuadrat per AR kita keluarkan 1 plus R ya. Ini kita coret. Ini adalah R juga. Nah, cuman rasionya gimana ya kalau ada akar 5. Ini kita utak-atik, kali silang. Cuman R ini apakah sama dengan R yang ini? Berbeda ya. Jika suatu deret geometri dengan suku-suku positif berbentuk setiap suku merupakan jumlah dari dua suku berikutnya. Ini nggak kebayang ya ini ya. Hmm. Jadi kita nanti dulu deh ya. Lanjut. 55 dulu. Suatu permainan dilakukan dengan melemparkan sebuah bola setinggi mungkin. Bola kemudian jatuh dan memantul dengan ketinggian setengah dari ketinggian semula. Demikian seterusnya gitu ya. Oke. Jadi di sini ilustrasinya ada bola jatuh, nanti mantul lagi gitu ya. Terus jatuh lagi gitu ya. Mantul lagi, cuman mantulnya setengahnya gitu ya. Dan seterusnya sampai berhenti gitu. Nah, ini rumusnya adalah S hingga. S hingga itu sama dengan kalau R-nya adalah A per B, begitu ya. Ini adalah H0, tinggi mula-mula H0. Nah, itu rumusnya adalah B tambah A per B min A, gitu ya. Dikali H0. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini.
eh, Syaki melempar bola dengan ketinggian 10. Oke, jadi kalau ketinggiannya 10, Esta hingga itu sama dengan rasionya kan ini ya, 1/2. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya gitu ya. Jadi B ditambah A berarti adalah 3/1, H0 adalah 10. Jadi ini adalah 30. Nah, yang kedua adalah sementara Haza, nah ini untuk Syaki ya. Nah, Esta hingga Haza itu juga sama gitu ya. Cuman ketinggiannya adalah 9. Jadi 3/1 dikali 9. Jadinya adalah 27. Yang diminta adalah selisih panjang lintasan yang ditempuh Zaki dengan Haza ya. Jadi selisihnya jadi tinggal kita kurangi 30 kurangi 27 yaitu 3 begitu. Oke ya, paham sini? Ada pertanyaan untuk soal nomor 55? Bagaimana? Paham ya? Jadi ini rumusnya untuk bola yang dijatuhkan dengan memantul kembali, rasionya adalah A/B begitu ya. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada, Om. Nggak ada ya? Bisa ya? Oke, kalau misalkan bisa kita lanjut. Oke, berikutnya nomor 56. Nomor 56. Di suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Ini himpunan ya. Ada siswa yang hanya menyukai bulu tangkis, tenis meja, menyukai keduanya, serta tidak menyukai keduanya ya. Banyaknya siswa yang hanya bulu tangkis adalah setengah dari banyaknya siswa yang tidak menyukai keduanya. Oke, berarti kita buat dulu diagram ininya ya. Misalkan ini bulu tangkis, satunya lagi apa? Tenis meja ya. Tenis meja. Ini ada 30 peserta totalnya. Ada 30 siswa. Banyaknya siswa, berarti kita tulis ini X, Y, Z, atau ini A, B, C, D, D ya. A, B, C, D. A itu yang hanya bulu tangkis, B itu yang suka keduanya, C itu adalah yang hanya tenis meja, D yang tidak suka keduanya, begitu ya. Nah, ini totalnya adalah kalau kita jumlahin A tambah B tambah C tambah D itu harus 30 begitu. Nah, kita perhatikan banyak siswa yang hanya menyukai bulu tangkis, setengah dari siswa yang tidak menyukai keduanya. Berarti informasi ini menunjukkan
bahwa A itu sama dengan setengah dari D gitu ya. Berarti A-nya tinggal diganti. Jadi ini setengah D ditambah. Nah sekarang banyak siswa yang tidak menyukai keduanya lebih banyak daripada siswa yang menyukai keduanya. Berarti di sini D itu lebih besar daripada B gitu ya informasinya. Jadi ini D itu lebih besar daripada B. Terus dengan selisih 5. Berarti kita peroleh di sini D min B itu sama dengan 5 gitu ya. Sedangkan banyak siswa yang hanya menyukai tenis meja, berarti si C itu adalah 2 kali lipat dari banyak yang menyukai keduanya. Berarti C itu adalah 2B. Jadi banyaknya siswa yang hanya, di sini ada hanya ya, menyukai tenis meja adalah 2 kali lipat dari banyak siswa yang menyukai keduanya. Berdasarkan informasi ini, total banyak siswa yang menyukai keduanya dan tidak menyukai keduanya. Yang ditanya adalah B ditambah D itu berapa gitu. Oke, nah udah kita tinggal masuk-masukin. A-nya adalah setengah D, B-nya kita biarin. Ditambah C-nya kita ganti, C-nya adalah 2B. Tambah D sama dengan 30. Begitu ya. Oke, berarti 3B ditambah 3/2. D sama dengan 30 kali 2 berarti 6B plus 3 D sama dengan 60. Atau bagi 3 semua jadinya adalah 2B plus D sama dengan 10. Ini berapa nih? Bagi 20 ya ini ya. Atau sebelah mana nih? Pindah deh. Pindah ke sini. Jadi B ditambah setengah D sama dengan 10. Jadi 2B ditambah D sama dengan 20 gitu ya. Nah kita tahu D min B itu adalah 5. Berarti min B plus D itu sama dengan 5. Nah ini kita kurangi jadi 3B sama dengan 20. Yang ditanya apa sih B tambah D ya? 3B sama dengan, oh salah nih, 15 ya. Jadi B-nya adalah 5. Kalau B-nya 5 berarti D-nya adalah 10. Begitu. Yang ditanya adalah B tambah D jadi 15. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke, begitu ya. Ini kalau misalkan himpunan. Nah, cuman ini agak panjang. Ada pertanyaan? Enggak ada? Aman, Om. Aman ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nih biar enggak. Jadi U1 itu sama dengan U2 ditambah U3 kan begitu ya. Nah, U1 sendiri itu rumusnya adalah A. U2 adalah AR ditambah U3 adalah AR kuadrat. Ini A-nya bisa kita coret semua ya. Sehingga bisa kita peroleh R kuadrat ditambah R min 1 sama dengan 0. Begitu. Nah,
Untuk mencari R, ini kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Jadi R sama dengan min B plus minus akar D per 2A ya. Jadi min B, B-nya adalah 1. Jadi min 1 plus minus akar diskriminan. Kita cari diskriminan dari ini D sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC ya, diskriminan. B kuadrat, B-nya adalah 1 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 1. Jadi ini adalah 5 ya. Nah, berarti D-nya adalah 5 per 2 kali 1. Nah, karena yang diketahui adalah akar-akarnya ini positif, berarti di sini jadinya min 1 plus akar 5 per 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ini ya. Ada pertanyaan di sini? Ini waktunya habis. Ada pertanyaan? Ini sampai himpunan ya. Aku paham, Om. Gimana? Paham ya? Bisa? Nah, ini peluang. Jangan lupa peluang seperti biasa ya. Di dalam sebuah wadah terdapat 3 bola merah, gitu ya. Jadi 3 merah. Yang mana nih M-nya merahnya? Jadi 3 merah sama biru, gitu ya. 5 tuh 2, 3, 4, 5 gitu. 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian. Peluang terambil bola berwarna sama. Nah, bola berwarna sama itu ada 2 kemungkinan ya. Bisa merah-merah apa biru-biru atau bisa merah-merah gitu ya. Nah, sekarang biru-biru kita ambil biru. Peluang ambil biru itu adalah ya Na per Ns ya. Na itu jumlah birunya berapa? 5, jumlah seluruhnya berapa? Ns itu jumlah seluruhnya ya. Jadi peluang kejadian A itu jumlah A-nya berapa per jumlah S-nya itu berapa gitu ya. A itu sesuai yang kita minta. Karena kita minta biru, di sini berarti peluang biru. Jadi jumlah biru itu 5 per 8. Dikali biru lagi. Birunya udah diambil 1, jadinya 4 per 7. Gitu ya. Ditambah yang merah. Merah adalah 3 per 8 dikali 2 per 8, 2 per 7. Begitu. Nah, ini kita tinggal coret-coret. Ini 2, ini 4 gitu ya. Ini juga kita coret-coret. Ini 4. Jadi sama dengan 10 per 28 ditambah 3 per 28. Jadinya adalah 13 per 28. Jadi dodol gitu. Oke ya, itu aja. Ada pertanyaan nggak? Lu ngerasa ada bagian data nih? Mana mati? Tekan lagi. Nggak ada ya? Nggak ada Paham. pertanyaan? Bisa ya? Aman ya? Oke, kalau misalkan itu nanti kita lanjut. Nanti mungkin hari apa ya untuk pertemuan yang berikutnya. Nanti bisa kita ganti harinya ya. Yang kemarin kan nggak jadi, nanti kita bisa ganti hari, gitu ya. Jadi kalau ini beres, nanti kita fokus ke matematika dasar ya. Karena ini kan penalaran, jadi ini harus harus bisa ini basic-basicnya ya. Baru nanti kita ke matematika dasar gitu. Oke, itu aja. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses semuanya ya. Amin. Min, makasih Om. Ya, sama-sama.